Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum perdata yaitu Bapak Saiful Rahman SSYMH, dan yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan saya. Izinkan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk mempresentasikan hukum perorang tentang perkawinan. Lanjut saja untuk ke pembahasan yang pertama, yaitu akibat hukum perkawinan dan hak kewajiban suami istri. Yang kedua, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Yang keempat, yaitu perceraian dan akibat hukumnya, tata cara perceraian, pisah rumah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Yang kelima, yaitu perjanjian perkawinan dan harta perkawinan dan perkawinan campuran. Untuk yang poin pertama, yaitu akibat hukum perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri. Akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya yaitu 1. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, yaitu suami istri wajib saling mencinta, hormat menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Yang ketiga, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Yang keempat, yaitu suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kelima, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, yaitu suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama. Poin yang kedua, yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Harta dalam perkawinan menurut KUA Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Lebih lanjut, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Soal harta benda dalam perkawinan, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan UU Perkawinan mengandung sebagai berikut. 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedua, harta bawaan
dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umumnya. Poin selanjutnya yaitu hukum perkawinan tentang perjanjian dan harta perkawinan. Harta dalam perkawinan menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata disebutkan, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Sejauh tentang hal itu, tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Lebih lanjut, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua, antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Poin selanjutnya yaitu perceraian dan akibat hukum. Alasan perceraian dan dampak yang timbul dari akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poin kedua yaitu tata cara perceraian. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan. Yang ketiga, membuat surat gugatan. Yang keempat, menyiapkan pembiayaan perceraian. Yang kelima, mengetahui tata cara dan proses persidangan. Yang keenam, menyiapkan saksi. Yang ketujuh, ikuti instruksi dari pengadilan. Yang ketiga yaitu pisah rumah. Syarat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan adalah harus ada alasan perceraian. Salah satu alasan tersebut adalah antara suami dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975. Yang keempat yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Poin selanjutnya yaitu perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Di sisi lain, perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia sangat berkaitan dengan dua sistem hukum yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut, serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Pengaturan mengenai harta benda dalam suatu perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan dari sisi keperdataan hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan, mengingat sifatnya yang sensitif dan dapat menimbulkan adanya konflik yang diakibatkan oleh beberapa pengaturan hukum yang menjadi landasan aturan terhadap perkawinan campuran ini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila pihak suami adalah warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum hukum suami. Namun
harta benda perkawinan campuran tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut karena harta perkawinan, maka harta perkawinan ini akan tunduk. Mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan, Undang-Undang Perkawinan mengatur pasal 35 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 1. Harta bawaan dari masing-masing. Untuk simpulan dan saran, hukum adat merupakan hukum positif Indonesia yang artinya berlaku dan diakui sebagai sebuah hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga diantaranya mengenai hukum perkawinan adat. Meskipun Indonesia telah dibentuk sebuah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tidak berarti bahwa perkawinan adat merupakan sebuah tindakan yang dilarang. Karena dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.